Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali di pertemuan yang kelima, Kamis 31 Maret 2022. Hari ini kita akan berbicara mengenai peralatan-peralatan yang dipergunakan di dalam ruangan studio radio. Sementara minggu depan kita akan berbicara tentang peralatan yang dipergunakan di studio televisi. Secara garis besar, peralatan yang dipergunakan di radio itu terdiri, yang pertama adalah apa yang disebut dengan audio mixer. Audio mixer ini berbagai macam jenisnya. Ada yang 4 track, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 34, ada juga yang 68. Tergantung dari kemampuan stasiun radio tersebut untuk melengkapi peralatan tersebut. Tentu saja masing-masing dipergunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan. Kalau sebuah studio radio yang sangat besar, ya tentu saja juga mempergunakan peralatan-peralatan yang berharga mahal. Intinya adalah performance dari stasiun radio tersebut untuk menyelenggarakan siaran sehingga hasilnya tentu saja sangat-sangat bagus untuk didengar oleh para pendengarnya. Itu yang terjadi di sebuah stasiun radio. Tentu saja di dalam audio mixer ini adalah alat yang untuk mengatur sinyal elektrik dari mikrofon studio, dari tape recorder, dari sinyal prosesor. Sehingga ketika operator yang bertugas di dalam studio tersebut menggerakkan isyarat ini dengan mengubah menaik turunkan knob atau tombol, kemudian mengarahkan kembali ke sinyal ke tape recorder, sinyal prosesor dan tentu saja dari monitor power amplifier. Peralatan tersebut ditunjang oleh apa yang disebut dengan mikrofon. Mikrofon merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengantar getaran suara kepada speaker. Ujung tombak pengeras suara adalah mikrofon. Benda ini terdiri dari beberapa macam. Ada yang mono dan stereo. Ada juga yang berkaki 2 atau 4. Kemudian ada yang standar basic maupun juga wireless. Kemudian juga ada yang klasik ataupun modern. Mikrofon buat rekaman hingga mikrofon yang sering digunakan untuk azan di musola tentu saja juga berbeda-beda. Dari berbagai jenis dan tipe mikrofon ini, secara spesifik kita bisa menelusurinya. Ada yang searah, ada yang dari segala arah. Ya, tentu saja dalam rangka pemanfaatannya, ketika kita berbicara di depan mikrofon itu juga ada aturannya. Jaraknya itu 1 atau 2 jengkal. Misalnya kita mempergunakan merek Sennheiser E35 dan sebagainya. Itu juga mempunyai ciri khas tersendiri. Itu kaitannya dengan mikrofon. Selain itu, alat penunjang lainnya berupa komputer. Kita tahu bahwa di dalam komputer itu peralatan atau program-program yang ada di dalamnya itu benar-benar luar biasa. Karena apa?
dengan mempergunakan komputer tanpa ditunjang oleh peralatan-peralatan yang lain, kita udah bisa bersiaran, terutama untuk radio-radio yang modelnya adalah streaming. Itu mempergunakan komputer yang canggih karena di dalamnya udah menyangkut berbagai macam faktor-faktor penunjang yang lain. Di dalam komputer tersebut juga ada peralatan tambahan yang disebut dengan Matrix Automation Radio Software, yaitu software yang bisa dipakai untuk siaran. Matrix adalah sebuah automation software yang telah banyak di hampir semua stasiun radio di Indonesia mempergunakannya. Didesain sedemikian rupa, disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dibuat oleh stasiun radio tersebut. Paling tidak, Matrix Automation Radio Software ini ada 6 modul. Ada modul untuk on air, yaitu untuk siaran, modul untuk traffic, untuk mengatur iklan dan sebagainya, modul musik director untuk mengatur musik sampai pada tingkat misalnya ada acara top 40 radio yang teratas atau top 10 musik-musik yang terkenal di hampir seluruh dunia misalnya. Kemudian juga modul untuk memproduksi. Kemudian modul untuk membuat news feature, kemudian modul untuk SMS dan sebagainya. Masing-masing teman-teman mempunyai tingkat kegunaan tersendiri. Misalnya untuk pencarian lagu yang cepat, ini terintegrasi dengan modul iklan, kemudian terintegrasi dengan modul SMS dan sebagainya. Misalnya kita ambil contoh modul untuk traffic iklan. Ia menjadwalkan iklan bentuk spot maupun adlib berdasarkan tanggal, hari, dan frekuensi harian, serta penentuan genap ganjil tanggal penayangannya. Ini udah disusun sedemikian rupa. Kalau dulu penyusunannya itu diperbincangkan dalam konteks melalui meeting dan sebagainya. Kemudian properti masa tayang sebuah iklan direpresentasikan dengan bentuk berbagai macam warna. Kemudian ada dipergunakan untuk membuat bukti siar, untuk modul musik director dan sebagainya. Selain itu, dipergunakan sebagai sarana untuk manajemen data playlist lagu yang akan dimainkan di ruang siar. Seperti saya katakan tadi, sebuah lagu itu hanya boleh diputar dalam minggu sekali dan sebagainya. Ini juga berkaitan dengan bagaimana penjadwalan lagu yang sangat ketat. Sehingga ketika muncul di komputer on air, itu lagu-lagu yang sudah diset oleh seorang musik director. Ini sebagai salah satu contoh ketika menggunakan peralatan tersebut. Peralatan yang lain teman-teman, ya kita tahu di sana ada headphone yang dipergunakan untuk bersiaran agar tidak terganggu oleh suara-suara yang datang dari luar. Maka biasanya di studio ini selalu saja mempergunakan headphone atau juga bisa mempergunakan headset, tetapi konteksnya adalah agar suara dari luar itu
tidak bisa masuk dan mengganggu. Penggunaan yang lain adalah peralatan yang disebut dengan hybrid telepon. Ia merupakan alat yang mengkonversi sambungan telepon biasa ke mixer ketika kita sedang siaran. Sebelum peralatan ini ditemukan, dulu telepon yang dari luar itu biasanya ditempelkan di mic, sehingga kadang-kadang terjadi bias dan sebagainya. Dengan ditemukannya telepon hibrid, tentu saja ini konteksnya sudah akan lain. Mengapa lain? Karena telepon dari luar itu sudah bisa masuk ke mixer, sehingga ini sudah sangat-sangat jelas dan tidak mengganggu. Karena apa? Orang yang dari luar, narasumber misalnya, bisa berkomunikasi langsung dengan audiens ataupun juga dengan penyiar yang ada di studio. Ya, ini sudah sangat-sangat komplit untuk bersiaran. Selain itu juga ada peralatan-peralatan yang lain. Ada kaset, kemudian ada compact disc, kemudian juga ada radio tape dan CD player. Ini kegunaannya untuk menjaga kalau komputernya ngehang dan sebagainya. Maka di dalam ruangan studio itu biasanya selain mempergunakan komputer juga masih dilengkapi dengan radio tape dan CD player. Selain itu juga ada alat-alat untuk media penyimpanan data yang disebut dengan USB. Ada yang berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah ketika file lagu yang ada di dalam komputer tidak lengkap. Dalam perkembangannya kemudian juga ditemukan apa yang disebut dengan modul, yaitu modulator, demodulator. Merupakan alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telepon. Modem ini alat yang bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Dengan adanya internet, dunia siaran akan terbantu karena scriptwriter biasanya mencari bahan berita dari internet. Dan penyiar juga bisa mendapatkan bahan obrolan dari internet. Bahkan siaran radio dapat didengar oleh seluruh dunia dengan proses streaming. Dan yang terakhir adalah antena. Antena ini juga ada aturannya. Untuk stasiun radio biasanya hanya tingginya hanya sekian meter, biasanya 30 meter di atas permukaan air laut. Itulah teman-teman perkuliahan kita hari ini tentang peralatan-peralatan yang biasa dipergunakan di dalam studio radio. Minggu depan kita akan berbicara tentang peralatan yang dipergunakan di televisi. Tugas kalian adalah untuk mereview tentang perkuliahan hari ini. Silakan untuk membacanya, mendownloadnya, kemudian juga merespon melalui tugas-tugas yang ada. Baik, selamat siang dan terima kasih atas kebersamaan. Kita jangan lupa untuk melakukan absensi. Salam sehat untuk kita semua.